Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rejeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Rabu tanggal 21 Mei tahun 2025. Kali ini saya menghadirkan sebuah kisah lanjutan hubungan Raka dengan ibunya. Setelah ibuku pergi, lalu menutup pintu kamarku, aku pun rebahan di kasurku. Sambil menatap langit-langit kamar tidur, malam ini sungguh aku seperti mimpi saja. Bisa saja tadi aku melakukan dengan ibuku, tapi jika keinginan ibuku sudah hilang, pasti ibu akan menyesal. Pelan tapi pasti, akan ada suatu hari nanti aku akan melakukannya. Ngantuk sekali rasanya. Sambil memeluk guling aku pejamkan mataku. Besok paginya badanku terasa segar bugar, aku tak bisa menahan rasa cintaku padanya. Tapi ibu bersikap seperti biasanya tak menampakkan perasaan malu atau canggung di depanku. Aku salut dengan mentalnya yang begitu kuat. Jika sedang tak ada pembeli, aku selalu membantunya menyiapkan bahan-bahan untuk membuat gorengan, agar besoknya ibu tak terlalu dibebani dengan kesibukan yang lain. Meskipun ibu sudah membantuku tadi malam tapi tak mengurangi rasa hormatku kepada ibuku. Niatku pada ibu bukan hanya sekedar mewujudkan keinginan saja, aku ingin ibu menjadi pendamping hidupku. Aku tahu ini adalah dosa besar, apalagi yang akan aku ajak adalah ibu kandungku sendiri. Terlebih lagi aku berniat menghalimi ibuku suatu saat nanti. Cinta memang tak mengenal kasta, tak memandang status, tak melihat usia. Selain karena aku sudah lama hidup berdua bersama ibu, tahu karakter dan sifat masing-masing, tentu hanya tinggal beberapa langkah lagi akan kudapatkan ibuku seutuhnya. Bagaimana aku tak mencintainya? Ibu yang menjagaku merawatku sedari kecil, ditambah lagi posturnya yang bagus masih terlihat cantik dan segar. Setiap hari selalu ada ibu-ibu menemani ibuku ngobrol di depan warung, karena kebetulan di depan warungku ada tempat untuk lesehan berbentuk panggung 4x3 meter. Aku senang melihat ibuku bahagia bisa tertawa bersama para ibu-ibu, di sela-sela obrolan aku mendengar mereka membicarakan lelaki di depan ibuku. Sedangkan aku tiduran pakai bantal dekat ibuku di sebelah kanannya, ibu-ibu ada 3 orang di sebelah kiri ibuku. Ibu Selma, Bu Aminah, nama ibuku, ibu udah menjanda lama sekali. Kok belum nikah lagi si ibu? Padahal ibu masih cantik loh. Ibuku, Ibu Selma ini. Bisa aja, saya sudah tidak tertarik menikahi laki-laki lain bu. Gimana ya Soalnya ada Raka anakku yang menjaga dan merawatku, dia satu-satunya anak kesayanganku. Tangan kanan ibuku mengusap kepalaku, aku sendiri pura-pura tidur di sisinya. Ibu Selma, kalau masalah menjaga dan merawat Ibu Aminah sih saya tahu. Soalnya, Raka putra ibu orangnya baik, berbakti sama orang tua, saya sendiri pun percaya putra ibu emang bertanggung jawab orangnya. Tapi Bu Aminah, emang ibu kuat gak dinafkahi batin? Ibuku terdiam sejenak, tangan kanannya memegang telapak tanganku. Memang Bu Selma, saya sudah bertahun-tahun menahannya, tapi saya berusaha sebisa mungkin untuk menahannya. Ujung-ujungnya pembicaraan pun selesai. Yang saya tangkap dari obrolan mereka adalah lelaki alias pendamping hidup. Setelah para ibu-ibu pergi meninggalkan warung, ibuku ternyata menyadari aku mendengarkan obrolannya bersama para ibu-ibu. Lalu ibuku berkata sambil mengelus rambut kepalaku, "Sayang, kamu mendengarnya kan tadi?" "Ya Abu, maafkan Raka. Seharusnya Raka tak tiduran dekat ibu. Memangnya kalau tak ada kamu di sisi ibu, kenapa sayang?" Seandainya tak ada Raka di samping ibu, apakah ibu akan berkata bahwa Raka lebih ibu utamakan dari lelaki lain yang mendekati ibu? Dan apakah benar Raka bagi ibu sudah bisa memenuhi kriteria sebagai lelaki yang sudah bisa memenuhi kebutuhan pribadi ibu? Sebenarnya ibu malu mengatakannya sayang. Sudah 10 tahun ibu menjanda memang kangen akan perhatian lelaki. Tapi, ibu punya harga diri meskipun hidup ibu berkekurangan dan ketersiksaan menahan keinginan. Akhirnya berkat kamu malam tadi,
Ibu jujur merasa bahagia sekali. Karena semalam ibu meraih puncak berkat kamu. Memang sudah menjadi hal yang lumrah Bu bagi yang namanya manusia. Manusia butuh makan, tidur, juga bahagia. Salah satu sumber dari setiap kebutuhan manusia diantaranya kebutuhan batin. Ibu tidak salah. Kita tidak salah melakukannya. Aku malah bersyukur ibu tidak melakukannya kepada lelaki lain. Meskipun diikat dengan tali pernikahan. Kalau ibu berkenan, Raka siap memenuhi kebutuhan pribadi ibu. Maafkan kata-kata Raka yang tak pantas diucapkan seorang anak kepada ibu. Memang itu salah bahkan berdosa, tapi niat Raka baik Buya itu saling membutuhkan. Kita sudah hidup berdua lama sekali, apakah ibu tidak mempercayai putra ibu sendiri? Mata ibuku berkaca-kaca, karena menunduk menatap wajahku yang tadi sedang berbicara. Air mata ibu pun menetes mengenai keningku sampai aku merasakan kehangatan air matanya. Ibu memaklumi kamu sayang. Sekarang kamu sudah dewasa. Ibu percaya kamu yang sudah ada di hati ini. Beri ibu waktu untuk memikirkannya karena ibu masih teringat almarhum ayahmu. Iya buga papa. Jangan terlalu ibu pikirkan. Yang penting kita berdua bahagia meskipun dalam keadaan kekurangan. Raka akan selalu bersama ibu dalam keadaan apapun.
Aku pun bangkit dari tidur di samping ibu, lalu pergi ke dalam seperti biasa beres-beres. Waktu menunjukkan sudah pukul 3 sore. Setelah beres-beres lalu mandi, aku pergi ke belakang warung duduk sambil memandang awan yang bergerak menuju gunung juga burung-burung yang terbang saling berkejaran. Ketika sedang menikmati pemandangan alam yang indah, aku tiba-tiba merenungi nasibku yang seperti ini, menjaga warung, pergi ke hutan dan ke pasar tanpa menghasilkan uang yang banyak. Di saat usiaku menginjak 23 tahun, aku belum bisa membuat gebrakan yang membuat ibu bahagia. Aku ingin sekali pergi kerja ke kota, tapi aku khawatir dengan ibuku bila ku tinggal. Aku sebenarnya malu seakan aku seperti seorang pengangguran yang keberadaanku seperti tidak berguna. Ketika sedang duduk di belakang memandang tebing, kebetulan warung kami di sisi tebing, ibu datang menghampiriku, lalu duduk di sampingku. "Raka, ibu lihat kamu selalu melamun. Kenapa, nak?" Ibu. Gak ada apa-apa kok, Bu. Raka hanya melamun yang tak penting saja." "Oh, ya sudah, ibu ke depan lagi kalau begitu." Lalu ibu pergi meninggalkanku tak ngomong sepatah kata pun. Ketika aku tanya, ibu menjawabnya dingin. Bahkan ibu lebih banyak diam dan mengacuhkanku. Aku bertanya dalam hati apa aku berbuat salah? Padahal baru tadi aku bersenda gurau dengan ibu. Apa aku harus jujur? Pukul 9 malam lebih ibuku baru saja selesai mandi. Aku langsung mengetuk pintu kamar ibuku untuk menjelaskan masalah yang telah terjadi. Ku pilih malam hari karena pikiran dan hati akan terasa dingin. "Bu, boleh Raka masuk?" "Masuk aja, gak dikunci." Aku pun masuk dan kulihat ibu tiduran memeluk guling sambil membelakangiku. Aku duduk di pinggir ibu lalu memegang pundaknya. "Bu, ibu marah sama Raka, Bu?" "Masih diam? Ada apa sebenarnya, Bu? Apa yang sudah Raka lakukan sama ibu sehingga ibu sangat membenci Raka, Bu?" Lalu ibu membalikkan badannya. Ibu melihatku lalu berkata, "Siapa yang membenci kamu, Raka? Ibu tak membenci kamu. Ibu juga tak marah sama kamu. Hanya saja ibu kesal sama kamu. Kenapa kamu gak terbuka sama ibu tadi? Ibu tanya kamu, tapi kamunya malah bilang gak apa-apa, padahal kamu lagi mikirin sesuatu. Ibu gak suka kalau kamu nutupin masalah terus dipendam sendiri, menyelesaikan sendiri. Maafkan Raka, Bu, sudah membuat ibu khawatir. Tadi sore sebenarnya Raka sedang memikirkan ibu. Raka sudah dewasa tapi belum bisa membahagiakan ibu. Raka berpikir bagaimana kalau Raka bekerja di kota mendapat uang banyak lalu membahagiakan ibu. Tapi ternyata malah membuat ibu sedih. Raka, ibu tak berharap kamu pergi ke kota mencari uang hanya untuk membahagiakan ibu, nak. Ibu senang kamu berpikiran seperti itu, tapi tolong, jangan tinggalkan ibu sendirian, sayang. Tinggallah bersama ibu di sini, kita hidup bersama berjuang menyambung hidup bersama. Ibu akan kesepian bila kamu tinggalkan ibu sendirian, nak."
Tiba-tiba sistem otomatis bekerja setelah melihat kesayangan ibu yang ngepas. Entah ibu akan marah atau tidak, aku mencoba membelai rambut kepala ibu lalu menifmiah. Ternyata ibu menutup matanya, dan itu aku anggap sebuah kode lampu hijau untukku melanjutkan reaksi berikutnya. Bu, Raka sangat mencintai ibu. Raka tahu ini salah. Tapi tolong terima cinta Raka, Bu. Raka sungguh tak rela rasanya bila ibu dimiliki lelaki lain. Ibu memandangku dengan mata yang berkaca-kaca. Beri ibu waktu untuk memikirkannya, tapi ibu juga sebenarnya mencintai kamu sayang. Kenapa selama ini ibu selalu menolak dinikahi lelaki lain? Karena ibu selain sayang sama kamu sebagai anak, ibu juga merasa kamu seperti almarhum suami ibu. Untuk itulah ibu tak mau jauh dari kamu sayang. Kata ibu sambil mengusap pipiku. Aku yang sudah terpengaruh. Langsung ku ceifem lagi ibuku. Ibuku membalasnya. Ibu menatapku, aku pun menatap matanya. Kurasakan dari sorotan matanya ibuku mencintaiku. Sehingga ibu membiarkanku. Kemudian sedikit demi sedikit aku pindah yang dibawa oleh ibu. Terlihat tinggal akhiran saja. Sayang, jangan dipindah semua dulu ya. Ibu belum siap. Karena ibu masih selalu ingat almarhum ayah kandungmu. Tapi kamu boleh menyuntua dari lefar sayang. Beri ibu waktu agar ibu benar-benar yakin. Kamulah pewaris yang berhak menerima dari almarhum ayahmu. Ya sayang. Baik Bu, meskipun Raka ingin memindah semuanya. Tapi Raka menghormati keputusan ibu. Ya sayang. Makasih ya kamu sudah ngertiin ibu. Percayalah takkan ibu berikan kepada lelaki lain selain kamu. Hanya saja, ibu butuh satu langkah lagi buat kamu untuk berjuang meyakinkan ibu. Ku genggam tangan ibu sambil aku usap keningnya ke arah rambutnya. Tangannya aku cium, ku tempelkan belakang tangan ibu di pipiku. Aku pun berkata, Bu, bagiku ini sudah membuatku bahagia. Raka berterima kasih sama ibu. Karena ibu secara ikhlas mau seperti ini. Saat aku mau mengambil kesayangan ibu, tiba-tiba ibuku memegang tanganku. Aku kira ibu akan marah. Sayang, kok gemetar sih? Yang ini ibu bolehin kok. Maaf Bu, kirain gak boleh. Raka kaget. Tadinya sih ibu gak mau, soalnya ibu agak takut. Tapi, melihat kamu yang begitu menghargai ibu sebagai wanita dan memperlakukan ibu dengan begitu lembut juga sopan. Ibu kasih kesayangan ibu buat kamu. Sebagai tanda ibu menyayangi kamu sayang. Tak lama setelah menerima perhatian yang aku berikan, ibu pun tiba terlebih dahulu. Bu, kenapa menangis? Ibu menyesal. Tidak sayang, ini tangisan bahagia. Bertahun-tahun lamanya ibu memendam semua ini. Akhirnya ibu merasa beban itu sirna. Kirain Raka ibu menyesal. Raka lanjut ya. Ya sayang, lanjutin. Raka cinta ibu. Ibu juga sayang, mencintai kamu sepenuh hati ibu. Setelah acara berlanjut sepertinya aku akan segera tiba juga. Setelah selesai lalu tiduran sambil saling berpandangan. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan dan nantikan cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih. Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rejeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi,
Channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Senin tanggal 19 Mei tahun 2025. Kali ini saya menghadirkan sebuah kisah terbaru ya, menceritakan tentang sebuah hubungan seorang pemuda yang bernama Raka dengan ibunya. Aminah, dia adalah ibuku satu-satunya, orang tuaku berusia 43 tahun, seorang single parents. Ibu menurut pandanganku sebagai seorang lelaki, beliau sosok yang menarik. Siapapun yang melihat ibuku, aku menjamin langsung terpengaruh, bapak-bapak tua maupun anak muda, karena pesona ibuku yang kelewat batas auranya. Sudah lebih 10 tahun ibuku menjanda, banyak bapak tua bahkan bujangan ingin menikahi ibuku. Tapi ibu selalu menolaknya karena ibu selalu teringat mendiang suaminya yang sudah meninggal dunia. Selain itu ibu ingin fokus mengurus aku yang sebenarnya aku sendiri sudah dewasa. Sungguh alasan yang menurutku aneh, padahal aku sudah berusia 23 tahun tapi perhatian ibu padaku sungguh luar biasa. Pernah aku tanyakan kepada ibu kenapa tak mau menikah lagi? Alasannya ibu takut meninggalkan diriku. Dan pasti akan ikut suaminya kemanapun suaminya pergi, sedangkan ibu tak mau jauh dariku. Kedua, ibu masih bisa mencari uang dan dia bilang ada aku yang melindungi dirinya. Jadi ibu sama sekali tak ingin menikah lagi apapun yang akan terjadi. Aku dan ibu tinggal di dekat Gunung Salak, tempat para pendaki yang ingin menikmati keindahan alam yang luar biasa pesonanya. Di tempat inilah saya bersama ibu hidup dari membuka warung kecil-kecilan. Warung yang terbuat dari papan kayu peninggalan almarhum ayahku dulu, kami teruskan dengan penuh kesabaran. Selama aku ada bersama ibu takkan ada yang berani macam-macam sama ibuku. Karena aku sendiri berperawakan tinggi dan kekar seperti binaragawan. Mungkin karena aku seorang pekerja keras, senang berolahraga dan pernah belajar ilmu bela diri. Kehidupan kami sederhana tak bergelimang harta. Aku dan ibu hidup dari berjualan makanan dan minuman yang biasa dijual warung-warung kecil. Selain itu di waktu senggang aku suka pergi ke gunung memasang perangkap burung. Lalu aku jual ke pasar dengan harga yang lumayan mahal. Uangnya aku belanjakan di pasar untuk memenuhi yang ada di warung. Ibuku sangat senang melihat sifatku yang penuh rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Ibu sebenarnya tak mau jauh dariku, selain khawatir denganku, ibu juga takut ditinggal sendiri di warung. Hidup 23 tahun bersama ibu berdua bukankah waktu yang sebentar? Aku selalu berpikiran lain jika melihat atau berdekatan dengan ibu. Rasanya, semuanya ingin aku miliki ibuku seutuhnya. Untuk itulah aku suka cemburu jika ada pria lain yang mencoba mendekati ibuku. Pernah aku ungkapkan kepada ibu rasa cemburuku padanya, tapi ibu meyakinkanku bahwa takkan ada pria lain yang dapat menggantikan posisi almarhum suaminya di hatinya. Aku pernah merayunya, lalu apakah aku bisa menggantikan posisi ayah di hati ibu? Di tempat ini aku dikenal berani, karena pernah melawan 4 orang yang mengacau di tempat ini. Tapi dengan warga sekitar aku orang yang ramah dan selalu menolong tetangga yang membutuhkan. Tidak pernah sekalipun aku mengganggu warga sekitar dan aku pun diangkat sebagai ketua keamanan di jalur ini pun bukan atas kemauanku sendiri, tapi hasil musyawarah para warga sekitar yang berjualan. Selama tak menyangkut harga diri keluarga aku dikenal ramah, tapi jika ada yang macam-macam sama ibuku mereka sudah tahu apa ganjarannya. Orang-orang di sini respek terhadap masalah tetangganya, tapi bersikap biasa saja jika itu masalah pribadi.
Aku sangat menyayangi ibuku, perasaan ibu pun malah melebihi kasih sayangku karena beliaulah yang mengandung, melahirkanku, dan merawatku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Sering aku tiduran di pangkuannya jika warung sudah tutup sambil tangan ibu mengusap-usap kepalaku mengusap pipiku. Membuat aku betah berlama-lama. Tiduran di lahunannya. Ibu entah menyadari atau tidak perbuatanku juga sikapku kepadanya, tapi ibu masih mengelus kepalaku dengan penuh perasaan sayang. Ibu tidak menyadari bahwa aku sangat terpengaruh kepadanya. Tapi hayalan hanyalah tinggal hayalan semata, takkan mungkin jadi kenyataan. Karena tak mungkin seorang ibu mau digigitkan oleh anaknya sendiri jika bukan karena saling suka sama suka, atau memang sangat beruntung untuk melakukannya. Di tempat ini banyak pendaki yang istirahat numpang minum kopi dan nyeduh mie instan. Aku sering membantu ibu melayani para pendaki dan tak jarang kami sering diberi oleh-oleh dari mereka. Aku dan ibu sangat bersyukur, walau hidup serba sederhana tapi kami merasa cukup dengan keadaan hidup yang seperti ini. Ibu pernah berkata kepadaku di sela-sela kesibukan melayani pengunjung, dia duduk di sampingku. Selama bersama kamu Raka, ibu merasaan hidup ini begitu bermakna. Kamu satu-satunya orang yang membuat ibu semangat untuk hidup. Menikmati kehidupan yang sederhana bersama orang yang disayangi membuat ibu merasa bahagia. Ibu melirikku sambil tersenyum. Senyumannya ibu membuatku membalas senyumannya. Tingkah ibu kepadaku selalu membuat ada yang bereaksi. Sungguh aku mengharapkan ibu menjadi istriku, tak ada wanita lain yang bisa menggantikan pesona ibu di dalam hatiku. Meskipun ibu tak secantik wanita-wanita yang ada di kota, tapi sensasinya itu yang membuatku tergila-gila padanya. Sungguh niatku, harapanku ini begitu mulia karena selain melanjutkan keturunan dari ayah, tentunya aku akan menjaga ibuku dan akan selalu bersamanya melindunginya. Sejujurnya aku sangat mencintai ibuku, ingin sekali aku menjadi suaminya, tapi aku tak berani mengungkapkannya. Tak mungkin seorang anak menjadi suami bagi ibunya sendiri, aku paham itu. Tapi perasaan ini tak bisa aku membohongi diriku sendiri untuk memiliki ibu seutuhnya. Seperti halnya lelaki lain yang tertarik dengan pesona ibu, aku pun malah lebih tersiksa hidup serumah dengan ibu. Seperti biasa setelah jam 10 malam warung kami tutup, kulihat ibuku habis mandi dan melewatiku dalam keadaan memakai handuk mau masuk ke kamar. Rambutnya yang panjang terurai basah membuatku terpesona melihatnya. Ketika melewatiku ibu tersenyum kepadaku dan berkata, "Raka, kamu kok liatin ibu kayak gitu sih? Ibu malu loh diliatin kamu," kata ibu sambil menyilangkan tangan kanannya. "Wajar dong Bu, Raka liatin ibu. Abisnya aku mempunyai seorang ibu yang selain cantik dan penyayang, ibu itu enak dilihatnya Raka suka. Lelaki mana coba Bu yang tak ingin memiliki ibu? Raka juga ingin memiliki ibu," kataku sambil tersenyum. Ibuku bukannya melangkah ke dalam kamar malah melangkah ke arahku dan sekarang tepat di depanku berdiri. Wangi harum sabun Lux darinya, sebenarnya membuatku ingin mengajak ibuku tapi aku tahan sebisa mungkin. "Raka, setiap ibu pasti menyayangi anaknya, apalagi kamu putra ibu satu-satunya yang ibu punya. Kasih sayang ibu tercurahkan semuanya untuk kamu nak. Emang ibu masih cantik ya sayang?" Tanya ibu yang kini menurunkan tangannya dan menempatkannya di samping. Ibu sepertinya ingin meminta pendapatku tentang dirinya itu. "Tentu Bu, ibu di mata Raka adalah wanita yang benar-benar sempurna. Kalaulah ibu bukan ibuku tentu ibu akan aku nikahi Bu," kataku dengan penuh semangat mengatakannya. Ibu hanya terdiam dan berekspresi cemberut manja seperti gadis Jepang yang terlihat imut dan menggemaskan. Sikapnya itu membuat ada yang mulai bereaksi. "Raka, kamu mah bikin ibu kesel ih. Masa kalau ibu bukan ibu kamu? Lagian kamu mau emang menikahi wanita tua seperti ibu jika ibu bukan ibu kamu?" Ibu menatapku sehingga aku dengannya saling berpandangan. "Iya tentu saja Bu. Raka akan memperistri ibu kalaulah ibu bukan ibu Raka." Maafkan kata-kata Raka Bu, itu hanya seandainya saja.
Mudah-mudahan saja ini pertanda awal aku akan mendapatkan kepercayaan untuk mendapatkan ibuku. Ya, mudah-mudahan saja. Paginya aku seperti biasa membuka warung dan ibu menggoreng macam-macam gorengan. Adonannya sudah ibu buat setiap sore, sehingga malamnya tinggal istirahat saja. Sikap ibu kepadaku terasa hangat. Obrolanku dengannya semakin ke masalah privasi dan perasaan pribadi masing-masing. Aku merasa senang karena ibuku tidak kaku berhadapan denganku. Terlihat biasa saja tidak mempermasalahkan kejadian semalam. Malam kedua, sejak aku memeyutnya tadi malam, aku meminta pada ibuku untuk memeyutnya lagi. Kali ini peyukanku agak lama. Kucium lagi keningnya ibu. Lagi-lagi ibu menarik nafasnya tapi ibu tidak berusaha menghindar atau melawan, dirinya hanya diam dengan pipinya, yang berubah warna dari putih menjadi agak kemerahan. Selama seminggu itu aku maraton semakin sering memeyuk ibu, dan mencium keningnya. Sehingga kegiatan rutinku itu kepada ibu menjadi sebuah kebiasaan yang sudah menjadi kebutuhan. Pernah aku sengaja sehari di malam hari sehabis ibu mandi tidak aku peyuk, dan tidak menunggunya di tengah rumah. Tiba-tiba pintu kamarku dibuka ibu, kulihat. Ibu menghampiriku. Aku pun duduk di tengah kasur, karena aku merasa tidak sopan jika ibuku duduk sedangkan aku tiduran. Baru saja aku duduk, ibuku berkata, "Sehabis ibu mandi, ibu lihat tak ada kamu di ruang tengah? Kok tumben kamu tidak nungguin ibu sayang? Gak meyuk ibu lagi? Kamu udah bosan sama ibu?" Kata ibu sambil memegang tanganku. Kurasakan telapak tangannya begitu dingin, mungkin karena ibu baru saja mandi. Sebenarnya Raka ingin selalu memeyuk ibu setiap hari, karena rasa sayangku pada ibu. Tapi Raka takut ibu merasa risih dan marah sama Raka bu. Alasan lainnya Raka ingin tahu apakah ibu membutuhkan Raka atau tidak. Makanya Raka nungguin ibu. Di sini, maafkan Raka ya abu. Raka sayang ibu. Ku mendekatinya, ku pegang tangannya lalu aku cium. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan dan nantikan cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.